Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini hari Sabtu, kita akan memasuki akhir pekan. Kita akan mengakhiri pekan ini sambil kita juga akan mengawali hari Sabtu ini buat kita. Saudara-saudara, hari boleh berlalu, tetapi kasih dan rahmat Tuhan tidak akan pernah berlalu, tidak akan pernah habis. Tapi terus berkat-berkatnya terus diperbaharui hari lepas hari dalam kehidupan kita. Amin. Makanya saudara-saudara, mari percaya kepada Tuhan dan teruslah menggumuli Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau bisa merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini, Mazmur 18 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini adalah bagian dari nyanyian rasa syukur pemazmur yang diungkapkan karena kebaikan dan karena pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dia benar-benar bisa merasakan bahwa Tuhan itu adalah sumber pertolongan baginya. Hanya karena pertolongan Tuhanlah dia boleh selamat, boleh lepas. Padahal situasi pada saat itu dia sudah benar-benar terperangkap, dia sudah benar-benar terkepung. Kalau diungkapkan saudara-saudara di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dari firman Tuhan ini, untuk mengungkapkan situasi yang terjadi, sulitnya bahkan ketersesakan yang terjadi baginya. Dikatakan tali-tali maut telah meliliti aku. Artinya dia sudah terperangkap dengan maut, terjerat dengan maut. Dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Dia sudah ditenggelamkan ke dalam maut. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Artinya dia sudah pada titik kematian, ya kan? Baru kemudian perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Artinya tinggal selangkah lagi maut itu sudah apa? Dia akan hadapi. Tetapi luar biasanya, dan ini juga yang menjadi saudara-saudara iman buat kita, menjadi renungan buat kita. Supaya kita tahu kemanakah kita pergi dan kepada siapakah kita minta tolong ketika kita mengalami keterpurukan, ketika kita mengalami aniaya, dikejar-kejar oleh musuh, ketersesakan terjadi, dan mungkin penderitaan. Kemanakah kita akan pergi? Hari ini firman Tuhan berkata saudara-saudara, Daud di tengah-tengah situasi yang seperti itu, dia datang kepada Tuhan. Dia katakan begini, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Jadi dalam ketersesakannya yang sudah terperangkap seperti itu, diperangkap oleh maut itu, dia masih berseru kepada Tuhan. Sebab cuma Tuhan satu-satunya. Saudara-saudara, bukan hanya berseru saja. Justru lebih tegas lagi dia katakan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Saudara-saudara, saya bisa merasakan ketika itu mungkin dia mau berkata, dia berteriak, Tuhan tolong aku Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu pernahkah kita sudah tidak mampu lagi berlaku apapun. Apa yang kita lakukan? Memang kadang-kadang kita perlu berteriak kepada Tuhan, minta tolong. Itu lambang Lambang kesungguhan dan kepercayaan, keyakinan kita bahwa cuma Dialah satu-satunya
pertolongan buat kita. Saudara-saudara, berhentilah berharap pertolongan dari manusia. Kalaupun ada manusia yang menolong kita, itu bagian dari apa yang sudah digerakkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, makanya kita pertama sekali ketika mengalami ketersesakan yang begitu berat, mari kita duduk dengan diam, kemudian kita berseru kepada Tuhan dan minta tolong kepadanya. Maka disitulah Tuhan akan memberikan benar-benar pertolongan yang luar biasa. Dia katakan, saudara-saudara, ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara-saudara, orang yang percaya dan minta tolong, yang berharap akan Tuhan, tidak akan pernah kecewa. Tuhan mendengar dia dari baitnya. Saudara-saudara, bait Allah ini dipergunakan di sini. Ini mau mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, kalau kita mengalami pergumulan, jangan tinggalkan bait Allah. Jangan tinggalkan gereja, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan ibadahmu. Tapi justru ketika kita mengalami pergumulan, kita sungguh-sungguh harus datang beribadah, harus pergi ke bait Allah, pergi ke gereja. Sebab saudara-saudara, dari sejak perjanjian lama, bahwa Allah itu ditemui di baitnya, di rumahnya, yaitu sekarang gereja. Saudara-saudara, memang di satu sisi kita meyakini bahwa Allah itu ada di mana-mana. Kita meyakini, saudara-saudara, bahwa Allah tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang, tempat. Tetapi kita harus ingat, ada satu tempat yang dikhususkan, di mana Tuhan boleh kita jumpai, yaitu di bait Allah itu sendiri. Supaya setiap orang mau mencari Tuhan terus. Raja Daud berkata, hanya dekat dengan Tuhan, hatiku tenang. Oleh karena itu, mari dekat dengan Tuhan. Pergilah ke rumahnya. Teruslah beribadah dan jangan tinggalkan dia. Maka kita akan bisa melihat, bersyukur bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan adalah perisai. Tuhan adalah pertolongan. Tuhan adalah bukit batuku dan sebagainya. Ingat, tanpa kita berseru pun sebenarnya Tuhan sudah mendengar dan melihat keluhan-keluhan kita. Makanya percayakan hidupmu kepada Tuhan. Maka pertolongan Tuhan itu akan datang kepadamu. Tidak perlu harus berteriak. Kalaupun pemazmur berteriak di sini, ini hanya mengungkapkan keyakinannya, permohonannya kepada Tuhan. Oleh karena itu kita pun juga harus yakin kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan secara khusus di baitnya juga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Biarlah kami juga betul-betul hanya berharap kepada Tuhan saja. Di tengah-tengah kesesakan kami tidak perlu lari kemanapun, tapi kami hanya lari kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah percayakan hidupmu hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin yang akan datang. Salam.